Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinar Putri Lutfi Ramadana. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dawuh-dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana tokoh besar lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mempunyai karya besar yang terhimpun dalam wacana-wacana. Futu Al-Ghaib adalah salah satu karyanya di samping Fath Al-Rabbani, Ghuyat At-Thalibin, dan Qasidah Al-Qudsiyah. Semua karya tersebut merupakan karya monumental sufistik yang besar nilainya dan tinggi sastranya yang diwariskan kepada putra-putra dan muridnya. Pemikiran sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak berorientasi pada masalah-masalah moral dan ketuhanan atau teologis yang bersumber pada syariat Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara zahir maupun batin. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Al-Hiti bahwa tarekatnya adalah tauhid semata yang disertai kehadiran dalam sikap sebagai hamba Tuhan. Sementara mengenai karakteristik tarekatnya, Abdi bin Musafir berkomentar bahwa tarekatnya adalah kepasrahan kepada alur-alur ketentuan Tuhan yang bersepakatan dengan kalbu maupun jiwa, integrasi batin dan lahir, pensucian diri dari tabiat-tabiat jiwa. Demikian pula komentar Baqo bin Al-Batu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai kedudukan mirip dengan Al-Ghazali sebagai seorang ahli hukum fikih yang menguasai usulnya atau usul fiqh dan memadukan antara tasawuf dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itulah Ibnu Taimiyah pernah memujinya. Ia berkata, "Sayyidi, tuanku, pujaanku Abdul Qadir, dan jika ada yang berlain pendapatnya, ia mengatakan, ada yang mengatakan Abdul Qadir berkata begini dan begitu. Aku tidak yakin kata-katanya. Mudah-mudahan itu bukan ucapannya. Aku pastikan itu bukan pendapat beliau." Kondisi sosial politik pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditandai dengan kekacauan pemerintahan yang berwujud dehumanisasi dan despiritualisasi. Lantas dari kalangan ulama-ulama memutuskan untuk hidup sufi dan menyeru ke jalan yang satu, yaitu memegang erat tauhid. Maka dalam kaitan inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat lantang menyeru kepada pemurnian tauhid dan menganggap remeh selain Allah. Ia pun secara tegas mengkritik para pembesar kerajaan, termasuk orang-orang yang menumpuk harta dengan jalan yang ilegal, koruptor, dan merunding kelemahan-kelemahannya. Engkau bersandar kepada dirimu dan semua ciptaan, kepada harta kekayaanmu, penguasa negerimu. Setiap orang yang engkau sandari adalah rusak. Semua orang yang engkau takuti dan kau harapkan juga rusak. Dan setiap orang yang kau lihat dalam keadaan bahagia dan sengsara itu pun juga rusak. Wahai hati yang mati, wahai hati yang musyrik, wahai para penyembah berhala, penyembah kehidupan dan harta, pengabdi para sultan kerajaan, ketahuilah, mereka itu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menganggap bahwa bahagia dan nestapa itu dari selain Allah, maka mereka itu bukan hambanya. Mengenai seruan tauhid, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada bagian pertama pada konsepsi wacananya sudah memberi wawasan bahwa 3 hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah menjaga perintah Allah, menghindari dari segala yang haram dan rela dengan takdir. Dalam wacana kedua, ia menuturkan, ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan, jangan membuat bid'ah, patuhilah selalu Allah dan Rasulnya, jangan melanggar, junjung tinggilah tauhid, dan jangan menyekutukannya. Sucikanlah beliau dengan senantiasa. Dalam konsep kemurnian tauhid dan penafsiran syirik, ia mempunyai pandangan yang sangat mendalam. Misalnya dalam wacana ketujuh dari Futu Al-Ghaib disebutkan, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun, jangan berkehendak diri agar tak tergolong orang-orang musyrik. Menurutnya, kesyirikan tidak hanya penyembahan kepada berhala saja, tetapi pemujaan nafsu jasmani dan penyamaan segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah juga tergolong syirik. Sebab selain Allah adalah bukan Tuhan, dan yang menenggelamkan diri pada suatu selain Allah berarti menyekutukan Tuhan. Dalam keterangan ini, ia menyebutkan bahwa syiriknya orang Khawas adalah menyekutukan kehendaknya dengan kehendak
irodah atau kehendaknya Allah, yaitu lalai dan terbawa suasana dunia. Orang yang sedemikian itu diperintahkan untuk bergegas-gegas minta ampun dan berzikir kepadanya. Pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tauhid sangat sufistik sekali. Hal ini didasari oleh firman Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukannya. Sungguh tiada sesuatu melainkan Allah, sedangkan dirimu adalah tandanya. Kehadiran manusia bertentangan dengan Allah. Segala sesuatu patuh kepada Allah dan milik Allah. Demikian pula dengan kedirian manusia sebagai makhluk sekaligus miliknya. Demikianlah penanaman imani yang diprioritaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang dai yang berhasil. Karena iman sebagai tokok ukur setiap individu yang mengaku sebagai seorang muslim. Jadi kalau enggak iman, jangan ngaku muslim. Oleh karena itu, iman memerlukan pengakuan secara konkret dari subjek atas ketentuan yang berlaku menurut syariat ilahi. Karena iman tidak cukup dilakukan secara parsial. Iman sebagai manifestasi keyakinan diharapkan mampu mempertebal ketaatan serta menghapus tindak dualisme atau syirik. Langkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menyeru umat seperti ini sangat tepat sekali, sebab di saat memuncaknya kekacauan umat di mana-mana terjadi dehumanisasi, depersonalisasi, dan despiritualisasi, maka gerakan tauhid dan kembali ke jalan Allah betul-betul disuruhkan dengan lantang. Dengan pengalaman spiritualnya yang sangat kuat, hal ini mencontoh tindakan Nabi Muhammad SAW ketika menata umatnya pada periode Mekah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang Sunni. Karena itu ia tidak membenarkan pandangan Jabariyah yang fatalis dan Qadariyah dalam masalah usaha manusia. Dalam memandang takdir Tuhan, ia mempunyai pandangan yang tepat dalam konsepsi ia tuturkan, janganlah engkau memilih nikmat dan menolak bencana yang datang dari Tuhan, sebab semua itu sudah dibagi-bagi menurut rencananya pada zaman azali. Baik itu engkau sukai atau tidak, sungguh rencana yang sudah ditakdirkan Allah mesti datangnya engkau benci. Oleh karena itu lebih baik engkau pasrah atau tawakal kepada Allah dalam segala hal, sebab Allah itu berbuat kehendaknya yang hikmahnya pun Dia yang maha tahu. Oleh sebab itu ingatlah, bersyukurlah jika engkau mendapatkan nikmat darinya. Sebaliknya jika engkau mendapatkan musibah, hendaklah engkau bersabar dan menerima qadarnya. Dan ketahuilah bahwa musibah itu tidak bakal menimpa pada orang yang mukmin, melainkan hanya sebagai ujian belaka. Sesuai dengan hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, ketika aku memberi ujian atau musibah hamba-hambaku yang kemudian hamba itu sabar dan tidak mengeluh pada orang lain, maka akan aku ganti dagingnya dengan daging yang baru dan yang lebih bagus. Demikian pula darahnya, dan kalau hamba itu sembuh maka hilanglah segala dosanya, dan apabila meninggal maka aku beri rahmat dalam surga. Campakkanlah dirimu ke hadapannya dengan sikap seperti bola di kaki pemain polo yang menggulirkannya dengan stiknya, bagaikan jasad mati di hadapan orang yang memandikannya, dan bagai bayi di pangkuan ibunya. Buatlah terhadap segala selainnya agar tak kau lihat sesuatu pun selainnya. Tiada kemaujudan dan kemodorotan manfaat, karunia dan penahanan karunia. Anggaplah orang dan sarana duniawi dikala menderita dan ditimpa musibah sebagai cambuk-cambuknya yang dengan keduanya ia mencambukmu, dan anggaplah keduanya dikala suka sebagai tangannya yang menyuapimu. Tetapi ia menolak kepasrahan total dan keputusan upaya kemanusiaan sebagai tuturnya. Jangan berkata aku tak mau mohon sesuatu kepada Allah, sebab bila yang ku mohon sudah ditentukan bagiku, tentu akan datang kepadaku, entah diminta ataupun tidak diminta. Bila hal itu bukan bagianku, Dia tak akan memberikannya kepadaku walau ku minta. Mintalah kepadanya segala yang kau inginkan, asalkan yang kau minta itu tak terlarang dan tak merusak, sebab Allah telah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya.
sebagaimana firman-Nya dijelaskan, mintalah kepadaku niscaya akan kukabulkan permintaanmu. Mintalah kepadanya karunia-Nya. Dan sabda Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu diterima. Berdoalah kepada Allah dengan kedua telapak tanganmu. Jelas di sini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menghendaki manusia pasrah kepada nasib dan takdir Tuhan sebelum adanya usaha, atau biasa kita dengar dengan istilah ikhtiar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum takdir itu menimpa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan seseorang untuk berusaha dan berdoa, dan jika takdir sudah tiba, maka manusia harus menerima atau tawakal, sebab Tuhan lebih mengetahui segala hikmahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita itu pasrah, jadi kita tuh harus berusaha dulu, berdoa dulu, seperti itu teman-teman, baru kita bertawakal gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan pada video saya hari ini. Bila ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.